Kristus ku berikan kekuatan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, karena ku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku dalam Yesus. Ku terpesona karena-Mu. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Oh, terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku
aku hanya bersamamu, tenanglah jiwaku. Haleluya, haleluya. Kerinduan kami mengenalmu, tinggal di dalammu, Yesus. Angkat suaramu, naikkan pujian, naikkan sembahmu. Haleluya. Dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada lebih sungguh lagi katakan, dan ku ingin mengenalmu, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Oh, tiada kasih yang melebihi. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi. Ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua. Tiada kasih yang melebihi. Lebih sungguh lagi, oh, dan ku
Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Sekali lagi katakan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kata, Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan kami ada. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, Ku ada untuk menjadi. Mari sama-sama katakan. Penyembahmu. Yes, hallelujah. Yes, Jesus Lord. Yes, hallelujah. Benar Bapak, ini yang menjadi deklarasi hati kami bahwa kami sungguh ingin mengenal-Mu Bapak. Kami bukan sekedar menjadi Kristen yang hanya di mulut mengaku Tuhan bahwa Engkau adalah Yesus, Engkau adalah Bapa, Engkau adalah Allah yang berdaulat dalam kehidupan kami. Tapi lebih jauh dari itu Tuhan, kami menjadi pribadi yang sungguh mau mengejar kebenaran-Mu Tuhan. Kami adalah pribadi yang sungguh ingin mengejar kasih-Mu Tuhan. Kami mau menjadi Kristen yang tidak diam Tuhan, tapi kami menjadi Kristen yang terus belajar menjadi lebih baik dan semakin mengenal kebenaran-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan lewat firman yang akan disampaikan hamba-Mu pada siang hari ini Tuhan, biarlah Tuhan kami boleh semakin diubahkan. Setiap firman yang ditabur itulah yang boleh tertanam dalam hati kami, dan itulah yang boleh berbuah dan bisa dinikmati lewat kehidupan kami oleh orang di luar sana yang mungkin belum mengenal-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berkati setiap kami Tuhan, bukakan hati pikiran kami untuk boleh mengerti apa yang hamba-Mu akan sampaikan. Dan biarlah itu yang sungguh menjadi perenungan kami, itu yang sungguh menjadi rema dalam kehidupan kami. Thank you Lord, thank you Jesus buat anugerah-Mu. Berkati waktu ini, berikan kami konsentrasi untuk bisa memahami yang dengan baik. Mari sama-sama Bapak Ibu, saudara-saudara, kita sama-sama mau katakan amin. Silakan duduk, tapi sebelumnya ke kiri kanan katakan happy birthday Gaya Maler. Oke ya, saya rasa belum terlalu lama untuk kita masih ada dalam vibes ulang tahun gereja kita yang ke-36. Oke. Satu tahun yang sangat wow gitu ya, khususnya dalam kehidupan saya juga gitu. Karena saya mengalami banyak hal dalam 1 tahun ini, dan saya juga belajar kebetulan tentang ini juga gitu, tentang kemandegan spiritual gitu ya. Saya cukup kaget karena Koyas memilih tema yang cukup keras gitu ya. Biasanya kalau vibes-nya happy birthday gitu, sounds like fun and joyful gitu ya. Tapi diberikan tema yang cukup keras, apalagi minggu lalu bahasnya ini ya, fit and proper test gitu ya. Tentang uji kelayakan. Nah teman-teman, gak apa-apa ya panggil teman-teman biar terlihat lebih muda gitu ya. Bapak, Ibu, saudara-saudara. Teman-teman, tema ini justru mau mengingatkan kita gitu ya, fit and proper test sebenarnya bukan masalah kita siapa yang layak dan siapa yang gak layak gitu. Karena di mata Tuhan sebenarnya semua gak ada yang layak gitu ya. Tapi kita dilayakkan, kita dibenarkan oleh Tuhan. Dan apa yang ingin Kak Dwi sampaikan minggu lalu adalah yes, kita dibenarkan, kita dilayakkan oleh Tuhan ketika kita mengaku dengan mulut. Secara posisi yes, kita sudah aman. Tapi Tuhan gak cuman berhenti di sana saja. Tuhan juga mengerjakan pengudusan lewat Roh Kudus yang Tuhan berikan secara progresif dalam kehidupan kita. Ada amin? Amin ya. Jadi tema ini harapannya kita gak cuman berhenti pada selebrasi Tuhan baik. Yes, Tuhan baik gitu ya. Tapi hidupnya diem aja gitu. Hidupnya cuman ya udah gitu ya. You only live once gitu ya, hidup enjoy aja gitu ya. Enggak, tapi lebih dari itu bukan sekedar mengaku dan menerima Yesus sebagai Tuhan, tapi bertobat enggak?
Bertumbuh nggak? Itu yang ingin Koias tanamkan dalam setiap kita gitu ya, bahwa setia itu bukan sekedar didapati masih di sana. Tapi bicara juga tentang mempersiapkan yang terbaik selama masa penantian. Ya, jadi kita nggak cuman pengen puas jadi setia, yes kalau Tuhan datang saya masih Kristen Tuhan. Saya masih percaya Tuhan, enggak cuman berhenti di sana. Kalau cuman sekedar setianya begitu, hamba yang ketiga pada perumpamaan talenta juga setia. Tuannya pulang, masih ada kan hambanya? Walaupun nggak ngerjain ya. Tapi itukah yang setia? Enggak ya. Kebayang Bapak Ibu punya let's say suami atau istri yang sibuk kerja dan pasangannya itu selingkuh gitu ya. Tapi tiap pasangannya pulang dia ada di rumah. Setia enggak? Benar sih kalau pulang ada di rumah gitu ya. Mungkin rumahnya rapi gitu tapi di luar itu ya dia bermain hati gitu ya. Cailah bermain hati gitu. Apakah itu yang dikatakan setia? Enggak. Dan kalau kita refleksikan pada kerohanian kita, apakah Tuhan sebenarnya menginginkan kita, yes aku Tuhan Kristen. Tapi ketika Tuhan coba bawa kita flashback dalam kehidupan kita, dan kita tidak terlalu semangat gitu ya untuk ke Tuhan, apakah itu yang sebenarnya Tuhan mau? Jawabannya tidak gitu ya. Nah jadi Bapak Ibu, saya berharap kita semua pulang dari sini sedih gitu. Karena ini khotbah yang akan sangat keras sekali gitu ya. Mungkin ada yang tersinggung, puji Tuhan sih kalau saya gitu ya. Tapi at least jangan berhenti sampai di situ aja ya. Kalau cuman berhenti pulang tersinggung, jadinya kepahitan. Tapi pulang bertobat. Jadi setelah duka cita, saya nggak tampilkan ayatnya. Setelah duka cita harus selalu diikuti dengan pertobatan. Itu tujuan utama dari sebuah khotbah. Karena kita nge-reveal dosa, nge-reveal sesuatu yang seharusnya tidak kita lakukan. Nah kalau kita tidak merasa tertusuk dari firman itu, kita pulang akan jadi pribadi yang tetap sama seperti kita datang. Jangan cuman senang menikmati mujizatnya Tuhan aja gitu. Kalau nyari Tuhan tuh kayak cuman pelengkap kehidupan. Kalau seret, dompet, kalau bergumul, kalau sakit gitu ya. Tuhan berikan mujizatmu, begitu dikasih mujizatnya udah gitu ya. Jadi balik lagi kayak biasa aja gitu. Nah Tuhan gak mau seperti itu. Mujizat itu cuman tanda. Tanda itu bukan tujuan, oke? Dilarang berhenti, apakah Bapak Ibu malah diem di dilarang berhenti? Ya banyak sih. Siapa yang pernah? Saya pernah. Dilarang berhenti kan tujuannya supaya kamu tetap maju. Tanda itu untuk menggiring Anda kepada tujuan. Ketika mujizat itu sebagai tanda, Bapak Ibu jangan cukup senang ketika udah dapat mujizat. Itu bukan tujuannya. Jangan berhenti di sana. Tapi tujuan kita adalah apa? Kepada Tuhannya, right? Gitu. Jadi jangan please jangan cuman puas gitu jadi Kristen yang tanda kutip biasa saja. Tapi menjadi Kristen yang lebih semangat lagi. Ayo umur 36. Biasa ibu-ibu kalau lihat anaknya rewel ya. Kamu ini udah umur sekian masih begini-begini aja. Toel anaknya. Enggak ada ya pisah ya Bapak Ibu anaknya biasa. Nanti pas pulang, mama sih. Oke. Jadi hari ini saya mau bahas tentang spiritual stagnation ya. Jadi saya konsepnya tadi tentang stopan gitu ya. Saya pengen kaitkan itu dengan kemacetan. Oke, tema klasik, tema yang mungkin ngebosenin ya. Kemandekan rohani kayak dari dulu juga udah dibahas gitu ya. Ya, kenapa tapi masih dibahas? Ya karena masih terjadi sampai sekarang. Kalau bosen ya lakuin dong supaya kita nggak berhenti, supaya kita berhenti bahas. Tapi buktinya kenapa masih terjadi ya gini ya makanya kita terus bahas ini gitu. Tema klasik tapi masih terjadi sampai sekarang. Kok bisa? Seringkali kita merasa pertumbuhan rohani itu belum terlalu penting. Ya, kalau disuruh mandi nanti. Kenapa nanti? Karena ya nggak merasa penting mandinya. Nggak signifikan juga dalam hidup, betul?
Seringkali kita kalau udah sekarat rohani, istilahnya sekarat rohani, nggak kerasa tuh. Kalau sekarat perut kerasa gitu ya, lapar, makan. Kalau rohani kayaknya nggak terlalu ngefek tuh ke kehidupan. Terus kenapa lagi kita masih bisa melihat stagnansi rohani? Nggak ngelakuin firman. Coba saya tanya Bapak Ibu, 10 tahun lalu dengar khotbah yang merema apa? Ada yang ingat? Saya salut sama Om Iwan. Mantap Om, lagi ulang tahun GIA yang di Zoom, dicatat tuh kan khotbahnya tanggal sekian ya, wah gitu ya, harus kayak begitu. Ya kalau bisa jangan cuma dalam waktu yang dekat, dalam waktu yang jauh juga diingat. Tapi tetap saja kalau tidak dilakukan bakal lupa. Kita tuh manusia pelupa. Kunci udah dibawa belum? Bisa gitu ya, bukan ya. Terus kalau udah ditegur malah ngambek lagi, kapan mau jadi dewasanya? Betul kan biasanya anak-anak kalau ditegur suka marah-marah, betul ibu-ibu? Tuh, Ciastrid keras ya ngomong. Ya jadi kalau mau dewasa kalau ditegur jangan ngambek dong. Ayo nyadarin dong gitu, belajar bertumbuh. Nah saya mau bahas beberapa poin, ada 4, 5. Ya tadi di ibadah 1 saya cukup lama. Saya coba cepat saja di sini. Yang pertama, kenapa kita masih bisa macet pertumbuhan rohani? Karena cuma bergantung pada emosi dan perasaan. Sekarang saya tanya. Kenapa bisa terjadi kemacetan? Menurut Bapak Ibu faktor utamanya apa? Selain stopan di Kiara Condong. Apa? Kecelakaan, oke ya dari gambar udah kelihatan. Kecelakaan, kenapa bisa terjadi kecelakaan? Karena pakai emosi gitu ya. Di istilah bahasa Inggris ada yang namanya tailgate. Nah ini buat cowok-cowok ya. Nyetir nih, kalau bisa berhentinya sangat dekat dengan mobil yang di depannya. Benar gak? Kayaknya kalau jauh itu cupu. Benar gak? Cuman di tol doang kita agak jauh ya karena agak bahaya. Tapi kalau di jalan-jalan biasa kalau bisa nempel gitu ya. Tapi Bapak Ibu tahu tailgate ini salah satu penyebab kecelakaan yang cukup besar, yang cukup tinggi gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita nih naik motor, naik mobil, tiba-tiba ngeng gitu ya di depan. Langsung di geng gitu kan. Siapa yang menyangka tau-taunya bisa kecelakaan gitu ya. Nah pertumbuhan rohani kita pun seperti itu. Seringkali kita cuman modal emosi dan perasaan dalam kehidupan kita. Nggak lama lagi empot lagi, nggak lama empot lagi. Saya tanya kalau di KKR, siapa yang pernah ikut KKR? Pasti semua at least pernah ya. Pertanyaan saya, banyak gak ikut KKR? Banyak. Kemana jiwa-jiwanya? We don't know. Maybe dia bertumbuh, maybe no. Right? Mungkin enggak. Nah kalau kita misalnya ikut pekan doa puasa gitu, wah semangat. Zaman saya dulu juga begitu ya. 3 bulan penuh bensin gitu. Diam. Gitu ya, jadi yes, emosi penting. Tuhan sediakan emosi, Tuhan sediakan perasaan. Bisa dipakai buat kemuliaan nama Tuhan. Roh Kudus bekerja menyentuh perasaan kita. Yes, tapi kalau kitanya modal emosi saja, kamu cuma bisa melaju cepat tapi tidak bisa lama. Emosi memang penting untuk melaju cepat, tapi pertumbuhan juga perlu dibangun oleh iman dan konsistensi. Ya, jadi please jangan nunggu merinding dulu kalau lagi PW. Roh Kudus hadir. PW kan gitu merinding. At least saya lah. Kalau merinding tuh ngangkat. Kalau nggak merinding nggak ngangkat. Please jangan kayak gitu. Roh Kudus pekerjaannya nggak cuman begitu. Galatia 5 ayat 22-23 bahas buah roh. Pekerjaan Roh Kudus apa? Yang pertama kasih. Apakah kasih ada di pekan doa puasa? Atau di keseharian kita? Penguasaan diri, kesetiaan, kebaikan, sukacita, damai sejahtera. Itu sehari-hari atau ada di satu event aja? Sehari-hari, right? Jadi Roh Kudus tuh ada gitu ya teman-teman. Seringkali kita gak terlalu beriman, Tuhan kayaknya kalau gak merinding, kayaknya Tuhan gak bekerja, Tuhan gak ada. No, Roh Kudus itu selalu ada dan selalu bekerja. Hanya karena hidup terasa flat bukan berarti Roh Kudus gak ada. Seringkali udah bilang,
Orang suka statement, kalau ada Roh Kudus dalam hidupmu. Kalau udah percaya, pasti ada Roh Kudus, ada amin. Amin, kalau nggak ada Roh Kudus, nggak ada yang kudus, nggak bisa masuk surga. Jadi yuk kita sama-sama bangun konsistensi mulai dari hal-hal yang kecil. Small is big, small things matter. 1 kamu kali 1 sampai 365 kali tetap 1 nilainya. Tapi begitu kita tambah 0,01, di akhir tahun Bapak Ibu kamu menjadi pribadi yang 37,7 lebih baik daripada kamu tidak melakukan sesuatu. Jadi mulai melakukan sesuatu yang kecil. Jangan merasa terbiasa cuman baca rohani, baca buku Alkitab gitu ya 10 menit. Merasanya kayak biasa aja, enggak. Jangan terbiasa gitu cuman doa gitu ya, makan. Bersyukur Bapak Ibu, banyak orang yang sekarang berhenti berdoa. Banyak yang berhenti baca Alkitab. Jadi kalau Bapak Ibu sampai sekarang masih rutin baca Alkitab, masih rutin berdoa, it's a good thing. Ada amin. Ya. Jadi please jangan, ini kalau pertumbuhan rohani itu harus sesuatu yang signifikan. Enggak. Mulai dari hal-hal kecil itu yang akan membangun kita punya konsistensi. Dan itu membawa kita bisa pergi jauh dalam waktu yang lama. Yang kedua, malas belajar. Siapa yang malas belajar? Semua, nggak mau angkat tangan. Saya juga malas belajar, meskipun saya seorang edukator gitu ya. It's a human things gitu ya, itu udah dari natur kita. Tapi please jangan daging lemah gitu biasanya gitu. Daging lemah. Oke, kalau malas belajar gitu ya, kalau kita ngadepin kemacetan, orang-orang biasanya bapak-bapak ya punya sense of direction ya. Wah macet nih. Ini kayaknya ke kiri terus ke kanan lurus nyampe ke tujuan yang sama. Benar nggak? Tapi kalau orang muda seperti saya tidak bisa. Harus buka Google Map. Kehela ya kumahanya. Kaditu. Gak bisa saya. Salut buat bapak-bapak gitu ya. Terus pas pulang ingat lagi jalannya, saya nggak ngerti. Ya, ini kan tadi ke sini, masa nggak ingat? Nggak ingat saya. Nah, kalau kita nggak belajar, kita nggak punya cara untuk menghindari kemacetan itu gitu loh. Kita udah aja diem pasrah dengan kemacetan kita. Nah, pertumbuhan rohani pun seperti itu. Kita harus belajar. Nah, jangan takut untuk membetulkan pemahaman kita. Biasanya kalau orang yang belajar dalam hal teologi gitu, kadang suka takut. Aduh takut sesat yang dibaca. Zaman saya dulu itu booming Illuminati gitu ya, yang sesat-sesat. Jadi takut tuh buat belajar, please jangan takut. Justru kita bisa evaluasi mana pemahaman kita yang benar dan yang salah. Kemana iya teh? Oh, lewat ayat. Ya belajar memang dapat membuat kita ragu akan berbagai hal, tetapi di saat yang sama juga membuka ruang untuk kasih dan hikmat Tuhan bekerja dalam pola pikir kita. Kalau kita nggak pernah mau belajar, kita jadi nggak pernah tahu nih yang mana yang salah, mana yang enggak. Tapi kita selalu judge orang, salah, sesat gitu ya. Begitu ada hamba Tuhan yang ngajar, enggak sesat, enggak sesuai saya. Loh kalau nggak belajar gimana kita tahu itu beneran sesat atau enggak? Kita kan nggak filter gitu. Jadi jangan takut untuk belajar, justru Tuhan bekerja di sana. Let's say kita punya orang yang kita kasihi, terus diambil Tuhan, kita bilang Tuhan jahat, benar nggak? Apakah Tuhan menjanjikan bahwa orang yang dikasihi kita tidak akan pernah dipanggil Bapak? Enggak. Gitu ya. Terus kenapa kita bilang Tuhan jahat? Karena kita punya definisi tersendiri tentang Tuhan yang ideal buat kita tuh seperti apa. Tuhan tuh harus begini, Tuhan tuh harus begitu gitu ya. Bandingkan dengan Yunus. Yunus kan gak mau tuh Niniwe diselamatkan. Kenapa? Karena dia pikir musuhnya bangsa Israel ngapain diselamatin. Justru di kitab Yunus ini adalah kitab yang sangat unik, di mana Tuhan ingin juga menyelamatkan musuh-musuhnya Israel. Tapi Yunus gak terima karena menurut dia Yunus berkata Tuhan yang baik adalah Tuhan yang begini. Tuhan adalah yang begitu, yang menghukum musuhnya gitu ya. Kalau ada yang nyebelin Tuhan
kiranya azab Tuhan mengenai dia. Ada yang pernah doa seperti itu? Oh my God, gitu ya. Jadi yuk sama-sama belajar, kita open mind kita. Dan jangan juga anti denominasi. Nah ini juga saya suka temukan ya, begitu gerejanya beda doktrin, sesat. Puji Tuhan selama saya belajar berkhotbah, saya di bawah Tuhan berkeliling ya dalam tanda kutip melihat berbagai macam gereja. Saya dulu pertama kali belajar Alkitab dari Reform, kemudian saya juga dibawa untuk belajar dari GKI gitu ya, GBI, untuk melihat gitu bagaimana style mereka, apakah benar. Karena saya juga penasaran kok bisa sih satu kebenaran yang sejati jadi banyak denominasi. Dan akhirnya saya berkeliling dan saya melihat justru denominasi membuat kekristenan indah. Ketika saya pengen belajar sesuatu, ya saya tahu saya harus kemana. Ketika saya waktu itu lagi sakit selama 4 bulan karena lambung dan jarang makan, anak-anak jangan lupa makan. Saya kan gak perlu itu ya dengerin khotbah yang pelajaran gitu ya. Saya ingin khotbah yang sejuk gitu ya, khotbah yang menyegarkan gitu ya. Dan saya dapatkan itu di gereja yang berbeda. Dan saya melihat denominasi itu begitu indah gitu. Jadi please jangan juga kita begitu anti denominasi. Yuk belajar. Karena kalau kita nggak belajar, kita jadi susah juga untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang semakin maju dan semakin aneh di masa sekarang ini. Gereja kenapa nggak online aja? Ngapain harus di onsite? Berkomunitas nggak harus di gereja, di mana juga bisa. Betul? Baptis virtual boleh nggak? Ayo, kalau nggak belajar ya nggak tahu. Bener kan? Harus belajar biar tahu gitu ya. Ada buku judulnya Gereja Analog. Ada buku juga bahas virtual church. Ada banyak orang berusaha untuk melakukan riset dan sebagainya. Untuk apa? Untuk membantu kita untuk belajar menjawab pertanyaan. Dan akhirnya itu membantu kita untuk menggiring orang-orang yang nggak mengerti menjadi mengenal Tuhan. Ya, jadi ada banyak sekali ya, karena saya kebetulan juga sebagai edukator, saya juga sekarang baca banyak penelitian. Saya jadi wondering, pernahkah kita tergerak untuk belajar memahami perilaku atau habit atau behavior anak-anak yang kita layani? Kok bisa sih kita nggak sama sekali belajar? Bagaimana cara lead worship yang baik? Ini mumpung saya promosi juga nih, KMP lagi ngadain ini ya, mumpung ada nih, ini belajar ayo jangan malas. Biar tahu cara yang baik. Gitu ya, nggak mau kan lagi WL jemaatnya gitu. Nah, nggak ada kan, pengennya tuh kalau gini kayak Yakub gitu ya, jingkrak juga gitu. Ayo dong belajar, jangan malas gitu. Maaf ya Bapak Ibu, bukan melangkahi gitu ya, saya masih muda. Bapak Ibu udah senior, bukan ya. Saya pun masih belajar, saya pun bersyukur diberi kesempatan buat menyampaikan firman di sini. Padahal saya sebenarnya adalah orang yang masih harus banyak belajar juga. Gitu ya. Tapi kita sama-sama belajar ya, nggak boleh tadi kan kalau ditegur nggak boleh ngambek gitu ya. Nggak boleh. Jadi, awas kalau lagi salaman, nggak boleh. Oke. Nah, karena kita udah sepakat kita harus belajar, saya kasih riset ya. Sekalian poin ketiga, kita tuh sering kali bertemu Tuhan tuh seperlunya aja. Kalau stres, nyarinya hiburan di YouTube gitu ya. Jadi saya mau bahas YouTube kali ini ya. Kemarin Bang Sam udah share gitu ya tentang sosial media apa sih yang kita pakai. Pertama sih WhatsApp gitu ya, yes. Tapi kalau WhatsApp kan memang buat chatting gitu ya. Tapi kalau untuk sekedar keseharian kita, saya mau bahas tentang YouTube gitu ya. Nah Bapak Ibu, kalau di jalan ya, ini menarik. Ternyata salah satu penyebab kemacetan adalah kita sering pindah-pindah jalur di jalan. Nah suatu saat saya lagi les Inggris karena waktu itu saya berusaha untuk coba studi di luar negeri. And di situ salah satu guru bahasa Inggrisnya dia nanya gitu kan, kita lagi conversation.
What do you think the cause of traffic jam? Menurut kamu apa yang menyebabkan kemacetan di jalan? Nah, rekan saya jawabnya menarik. Pindah-pindah jalur. Benar juga, dan kebetulan satu dosen saya juga lagi riset tentang itu. Ternyata kalau Bapak Ibu pindah jalur itu seperti gelombang yang semakin besar ke belakang. Bayangkan Bapak Ibu ada penyempitan jalan di depan. Awalnya ya kita mah kayak biasa aja gitu ya. Tapi lama-lama tuh biasanya di jalan tol, wow, jalannya macet sampai berapa meter. Terus emosinya kita apa? Pas udah lewat, ya cuman penyempitan jalan. Tapi memang begitu Bapak Ibu, efek dari yang kita sebut pindah-pindah jalur. Nah, kehidupan rohani kita seperti itu. Seringkali kita pindah, nanti rohani, nanti duniawi, nanti rohani, nanti duniawi. Bukannya gak boleh, tapi kita mau sama-sama belajar. Yuk investasikan waktu lebih buat Tuhan. Saya riset ini sebenarnya not exactly Juli 2022, tapi ya kurang lebih patokannya dari sana. Saya mau bahas dulu dari infografis yang umum. YouTube itu penggunanya 2,48 miliar dihitung dari 13 tahun ke atas. Meskipun saya yakin anak 12 tahun ke atas juga sering banget nonton YouTube. Gitu ya. Tapi YouTube sendiri hanya mengukur kalau udah 13 tahun ke atas. Kemudian sosial media teraktif setelah FB. Meskipun kita di Indonesia mungkin tidak terlalu banyak pakai FB, tapi di luar negeri orang masih pakai FB. Kemudian search engine kedua terbesar setelah Google. Jadi Bapak Ibu kalau udah mau search, gak harus lagi ke Google sekarang. Ngetiknya di YouTube. Ibu-ibu yang mau masak, mending search cara masak di Google atau di YouTube? YouTube, kenapa? Karena ada gambarnya loh, dipraktekin. Kalau di Google cuma baca rasa, betul? Betul. Beda tangan, beda rasa katanya gitu ya. Jadi harus pokoknya ngeliat tangannya kayak apa gitu ya. Kalau pakai kaki kiri lagi. Tangan kiri ya kalau bisa ngaduk pakai tangan kiri gitu ya, enggak lebay ya. Nah, dan di riset saya, ini saya lagi tuh pernah iseng-iseng gitu ya di Instagram, coba vote. Kira-kira kalau di YouTube nontonnya apa aja sih? Dan semua menjawab hiburan. Nyarinya kayak lapoho. Film, komedi, lagu. Gak ada rohani. Gak ada kan komedi rohani. Wah kayaknya agak horor gitu ya komedi rohani. Bisa-bisa masuk IG sebelah. Bahaya. Nonton film ya ada sih film rohani, tapi saya yakin orang nonton YouTube tuh filmnya bukan film rohani. Cuplikan gitu ya. Avengers selama 10 menit gitu ya. Atau film 2 jam di speed up cuman 10 detik. Ngapain coba, tapi ditonton itu. Nah jadi saya mau bahas seterusnya tentang lagu, karena lagu mungkin lebih mendarat ke rohani ya. Nah sebelumnya saya mau bahas dulu age groupnya. Kalau YouTube sih yang muda sampai yang tua cukup merata lah ya, walaupun paling tinggi 25 sampai 34 tahun. Ini saya nggak include yang 13 sampai 17 tahunnya. Nah, Bapak Ibu bisa tebak pengguna terbanyak, negara pengguna YouTube terbanyak? Ada yang mau? Cina? Oke. Tapi sayangnya kok Cina memblokir YouTube, jadi tidak masuk. Yang pertama, India, USA. Yang ketiga, yes, Indonesia, 139 juta. Dan kalau kita ukur 139 juta orang yang menggunakan Indonesia. Menggunakan YouTube di Indonesia itu basically 50% dari total penduduk yang ada di Indonesia. Ya oke lah ya, maksudnya ada orang yang mungkin gak punya device ataupun orang yang hidup masih di pedalaman. 50% menurut saya cukup tinggi ya. Apalagi di kota-kota besar pasti banyaknya di sana gitu. Nah jadi kebayangnya nanti kurang lebih data yang saya kasih, infografis yang saya kasih, kita bisa relate-kan ke sini gitu. Jadi lumayan banyak juga nih orang Indo. Kita lihat orang di dunia versus orang Indo nontonnya apa. Channel yang paling di-subscribe di dunia, ada yang tahu? Bukan PewDiePie? T-Series. Good. T-Series itu apa? Channelnya India, Kuts Kutahe gitu. Nah ya gitu masuknya ke T-Series. It's long story of
company, but the series. Kalau di Indo, di Indo K-pop, no. Oke, yang harusnya saya tadi masukin Korea ya kalau di Ibadah 2, saya tidak expect itu. Jawabannya benar Atta Halilintar, tapi kurang tepat. Sebenarnya aslinya Ria Ricis. Tapi sebulan lalu Ria Ricis YouTube-nya dihack, musnah. Jadi yang menang Atta Halilintar 30 juta. Nah ini bukan maksudnya menjelekan ya, tapi bayangkan Bapak Ibu, channel-channel YouTube yang ada di Indonesia yang banyak di-subscribe biasanya menggunakan bahasa yang kasar. Oke, artinya kita yang biasa, khususnya anak muda yang biasa menonton video akan sangat terbiasa dengan kata-kata muik-muik, ya, gitu ya, agak dark. Kalau kata Indra, jokes, itu dark jokes sekarang. Saya udah nggak ngikutin. Berikutnya, video yang paling banyak ditonton di dunia. Ada yang tahu? Despacito kurang tepat. Baby Shark dulu. Baby Shark. Saya bersyukur ya Bapak Ibu karena apa? Karena lagunya lagu edukatif buat anak-anak. Oke lah ya. Tapi benar yang kedua, Despacito. Kalau di Indo? Saya masukin gak ya kalau di Indo? Itu masukin. Ada yang tahu? Ikatan Cinta? No. Zuni and Fam, saya gak tahu. Tapi yang kedua, Abang Tukang Bakso. 1 miliar. Yang nonton, ya oke lah ya, itu juga lagu edukatif untuk anak-anak. Jadi bersyukur Bapak Ibu, anak-anak sekarang di provide dengan lagu-lagu yang oke lah ya. Berikutnya, kita mulai ke rohani. Lagu rohani di dunia yang paling banyak ditonton. Hillsong, oke, kurang tepat, tapi yang pertama ini lagu yang gak akan pernah kita dengar. Job judulnya. Bahasa Inggrisnya Ayub. Ini bahasa Itali nyanyinya. Ditonton 503 juta. Yang kedua What a Beautiful Name, Yes dari Hillsong. 457 juta. Yang Indo? Sering kita nyanyiin. Na 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 na. Naon sih? Bersyukur Bapak, 42 juta. Oke, nah sekarang saya mau lihat seberapa cepat lagu-lagu ditonton. Yang pertama, lagunya Adele. 500 juta dalam sebulan, 1 miliar dalam 2 bulan. Gila ya. Yang kedua, Despacito. 1 miliar 3 bulan. Kelihatannya kayak biasa, nanti kita akan lihat betapa luar biasanya lagu ini ditonton. Lagu Job dalam 5 tahun, 503 juta. Bayangan dengan lagunya Adele. Sebulan. Lagunya Despacito, 1 miliar. By the way, saya harus kasih tahu bahwa algoritma YouTube untuk ngitung view itu cukup sulit. Jadi kalau kita bisa nyampe 1 miliar 500 juta itu sesuatu yang prestasi yang sulit banget. Gitu ya. Lagu What a Beautiful Name dalam 5 tahun 457 juta. Ku bersyukur Bapak 3 tahun. Nah sekarang saya masuk ke khotbah. Ada yang tahu khotbah di Indo yang paling banyak ditonton? Hamba Tuhannya siapa aja? Philip Mantova, ya bebas dari rasa khawatir 3 juta dalam 7 tahun. Oh my God, bandingin Despacito, Adele, Job. Yang kedua, Henny Christianus 3,2 juta dalam 2 tahun. Ini yang mungkin karena Philip Mantova emang sudah debut dari lama ya. Jadi wajar kalau videonya cukup lama dan wajar kalau ditonton 3 juta dan Henny Christianus ditonton lebih banyak dan lebih cepat. Tapi tujuan saya reveal ini adalah untuk melihat bahwa betapa benar-benar kita nyari video di YouTube itu bukan sesuatu yang rohani. Ya bersyukur kalau Bapak Ibu setiap hari rutin gitu ya nonton di YouTube video khotbah. Jangan lupa subscribe channel kita, GI Amaler. Ya. Gitu. Jadi yuk evaluasi diri. Ini satu perenungan yang cukup deep buat kita. Yang keempat, gak mau menderita. Nah ini yang paling satu yang cukup gitu ya. Tapi padahal penderitaan itu sebenarnya kesempatan terbaik untuk mengenal Tuhan. Kita kan lagi komsel bahas penderitaan.
Kita harusnya sama-sama belajar. Yes, jangan menghindari penderitaan. Bukan cari penderitaan ya, beda. Tapi ketika penderitaan hadir, jangan di-avoid. Tapi itu justru kesempatan kita nyari Tuhan. Paulus bilang di Filipi 3 ayat yang 10, caranya mengenal Tuhan itu justru kesempatan terbaiknya di saat penderitaan. Seringkali kita malah males nyari bertahan di penderitaan. Ada orang yang suka maju mundur pelayanan, berkonflik, mundur pelayanan. Nanti kalau udah ready lagi nih, maju lagi pelayanan, konflik lagi, mundur lagi pelayanan. Jangan juga alasan melayani nggak harus di gereja, berkomunitas nggak harus di gereja. Rootnya apa kalau kamu kecewa sama gereja, ada yang something yang salah di sana. Gitu ya, kadang kita suka cari-cari alasan sebagai pembenaran. Gereja, kita harus melayani di gereja, tapi jangan hanya di gereja. Kata harus berkomunitas di gereja, tapi jangan hanya berkomunitas di gereja. Supaya kita jadi berkat. Orang malah balik, melayani nggak harus di gereja. Alasannya ya pokoknya avoid gereja aja, saya menghindari gereja. Nah kan berarti ada yang salah, kita menghindari itu. Nah gereja yang sehat dan bertumbuh itu bukan gereja yang tanpa masalah. Tapi gereja yang dapat mengatasi masalah. Gitu ya. Saya berdiskusi lagi dengan Bang Sam, Indra gitu ya. Gimana kalau kita ternyata bahas topik-topik yang membuat kita dalam tanda kutip menderita. Perceraian, pornografi, baptis virtual yang tadi saya sebut gitu ya. Nah itu topik-topik yang sering jadi kontroversi. Kadang gereja takut berkonflik. Pada akhirnya jadi tidak membahas itu. Akibatnya apa? Semakin banyak orang yang jatuh di bidang itu. Semakin gereja menghindari satu topik, maka semakin banyak jemaat yang akan jatuh di topik itu. Jadi harus berani, bukan nyari konflik, tapi berani menghadapi konflik. Jangan juga bilang saya udah tua, giliran yang muda yang melayani. Tapi alasannya supaya gak melayani. Oh yang muda aja lah, saya mah udah tua. Sering gitu kan kalau ada alasan. Ayo siapa? Menua bukan alasan untuk berhenti pelayanan, tapi perubahan bentuk pelayanannya. Justru yang tua itu justru punya tanggung jawab lebih. Ada pengalaman, keteladanan, legacy yang harus diberikan pada yang muda. Jangan cuman sekedar senang aja lihat yang muda melayani, yang muda melayani. Nanti melayani lagi yang muda. Jadinya eksploitasi. Ya. Kita senang ngasih job, sedang ngasih pelayanan kepada yang muda, tapi tidak pernah peduli dan tidak pernah mau mengenal kehidupan mereka lebih lagi. Punya masalah apa sih? Kehidupan kamu kayak apa sih? Di kuliah gimana sih? Gak pernah ditanya gitu, ayo tanya dong gitu ya. Kita oke dengan pelayanan, tapi kita gak mau cuma sekedar formality. We want a deep relationship. Nah, tadi saya sepanjang 4 poin itu saya bahas tentang bagaimana kurang lebih membangun di atas dia di Kolose 2 ayat 6-7. Tapi rootnya, pokoknya adalah kamu berakar di dalam dia. Jadi bertumbuh itu ke atas bukan ke samping, bukan ya itu iklan. Bertumbuh itu tidak diukur dari seberapa keren nantinya kita melayani, bukan dari seberapa banyak dan sering kita melayani, bukan dari followers kita dikenal berapa banyak orang, bukan dari seberapa sering kita diundang gereja lain, bukan. Pertumbuhan rohani nantinya adalah diukur dari seberapa intim kita dengan Bapa. Jadi bertumbuh itu bukan sebuah aksi untuk legalisme. Saya bertumbuh supaya saya terlihat menjadi Kristen yang oke. Bukan. Bertumbuh itu reaksi dari kasih karunia. Ketika kita tahu rootnya, bertumbuh itu natural. Kalau sehat harusnya bertumbuh kan? Apakah ada yang bertumbuh biar sehat? I don't think so. Gitu. Nah kita harus sama-sama belajar rootnya gitu ya. Yes, kita perlu belajar, kita perlu siap menghadapi penderitaan dan sebagainya. Tapi ini key-nya. Yang telah mencicipi kebaikannya, yang telah bertobat dan telah mengenal dia, itu gak akan lagi menganggap pertumbuhan rohani sebagai beban atau tugas kerja.
Tapi pertumbuhan rohani adalah wujud natural dari kerinduan kita untuk kembali kepada gambar Bapa yang manis dan sejati. Efesus 4 ayat 17 sampai 24. Dan yuk kita mau sama belajar, kalau memang inti pertumbuhan rohani kita adalah kasih karunia Bapa, Kyle Edelman di bukunya Grace is Greater bilang gini, one day ujiannya adalah kamu bisa ngampunin orang yang paling kamu benci. Atau orang yang paling kamu tidak sukai. Ini tantangan terbesarnya. Nah, Kyle Edelman bilang bahkan orang yang tidak mau mengampuni adalah orang yang paling butuh pengampunan. Why? Karena yang pernah diampuni pasti akan mengampuni. Ada amin. Amin. Saya tutup dengan satu quote. Ada yang tahu ini siapa? Suroto dan Elizabeth. It's an old story. Bapak Ibu ini bikin quote, kasih bukan kata sifat tapi kata kerja. Harus dikerjakan agar ada artinya. Ada yang tahu siapa? Ini tahun 2014, orang tua Ade Sara. Seorang wanita yang harus dibunuh oleh mantan pacarnya, dibawa di tol selama beberapa kilometer, terus dibuang. Dan ini adalah quote yang Bapak Ibu itu berikan ketika mereka mengampuni pembunuhnya. Buat saya, ini bukti pertumbuhan rohani yang sejati. Gak usah cari-cari biar saya pelayanan keren, biar saya begini, biar saya enggak. Bertumbuh ya kamu fokus sama Tuhan. Nanti buahnya akan ada masanya sendiri untuk bisa dinikmati orang. Saya percaya mereka orang yang sederhana, baca Alkitab, berdoa, dengerin firman. Orang sederhana mungkin bukan pendeta, tapi kita bisa sama-sama lihat. Satu quote gak perlu harus disampaikan oleh orang yang terkenal. Ketika kita tahu ini disampaikan oleh orang sederhana yang benar-benar mempraktekkan pertumbuhan rohani mereka, it's a wow. Bahkan sampai sekarang kalau gak salah mereka terus rutin mengunjungi pembunuhnya. Untuk apa? Diinjili. Wow. Yuk Bapak Ibu, saya sampai sekarang, bahkan sampai kemarin saya masukin gambar ini, saya masih gak terima gitu. Gak bisa Tuhan saya kayaknya. Kalau saya punya anak dan anak saya dibunuh, I'm not sure that I can do this thing. Even me. Tapi bukan itu poinnya, tapi ketika kita udah disadarkan bahwa harga yang akhirnya harus dibayar memang mahal. Tapi bayangan Bapak Ibu ini ada di berita. Saya gak pernah lihat ada orang Kristen di berita bikin statement kayak gini. At least di Indo. Gak tahu kalau di luar negeri. Tapi ini satu-satunya yang saya cari, bertahun-tahun saya hidup. Oke, saya lama banget tidur. 27 tahun saya hidup gak pernah saya lihat lagi ada berita seperti ini. Masuk berita dan saya ambil referensi ini beritanya masih tahun 2020. Di-up lagi. Ya ampun. Kebayang orang-orang Kristen harusnya banyak baca berita ini nih. Biar apa? Biar kita disadarkan gitu bahwa kasih yang sejati itu yang seperti ini. Pertumbuhan rohani yang sejati seperti ini. Saya gak panjangkan lagi. Karena emang waktunya udah gak panjang. Saya berharap kita semua sama-sama merefleksikan diri dari khotbah ini. Kita pulang, kita merenung. Jangan lupa dilakukan ya. Karena saya yakin one day Bapak Ibu mungkin akan lupa dengan khotbah ini. Tapi ketika dilakukan Bapak Ibu akan selalu ingat. Itu at least ingat Bapak. Itu core-nya, itu intinya. You lost Jesus, you lost everything. Yuk kita sama-sama berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Thank you buat waktu yang Engkau sediakan. Buat sama-sama setiap kami belajar, mengevaluasi, meminta maaf, minta ampun kepadamu Tuhan. Atas semua mungkin hal-hal yang kami gak sadari kami lakukan. Tapi biarlah Tuhan hari ini ketika kami disadarkan, kami boleh melakukan yang terbaik yang kami bisa.
Ajar kami, pimpin setiap kami Tuhan menjadi pribadi yang bertumbuh. Ajar kami mengasihi-Mu lebih lagi, ajar kami mengenal-Mu lebih lagi. Dan biarlah Tuhan pertumbuhan rohani itu boleh Engkau berikan buat setiap kami. Dan biarlah Tuhan, kiranya Tuhan Engkau yang boleh pakai kehidupan kami ini. Sehingga Tuhan setiap orang di luar sana boleh terberkati dan boleh mengenal Engkau dalam lewat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau yang berkati rancangan acara berikutnya di dalam tangan-Mu, hanya dalam nama-Mu ucap syukur. Amin.